tidak ada keinginan untuk bercerai, malah ya kita lihat ya, di tahun depan atau maksimal 2 tahun lagi mereka bakalan nambah momongan malahan. Nanti kalau jadi momongannya cowok lagi. Cowok lagi. Ki biasanya kalau Tiga bawang dulu ya. Ada. Untuk beritanya Lesti dan Rizky Bilar, itu saya orang pertama yang bilang kalau mereka 2 minggu itu bakalan damai dan udah selesai saling memaafkan. Tapi fenomena yang terjadi adalah di belakang semua itu yang paling berbahaya adalah orang-orang yang masih beberapa mengomporinya. Contohnya kalau netizen wajar lah ya, netizen mengompori hal seperti itu. Tapi di balik itu masih ada orang-orang yang terluka atas perbuatan si Rizky Bilar terhadap Lesti. Yang paling bahaya adalah dari pihak orang-orang terdekat. Contohnya adalah teman dekat dan keluarga yang ikut merasakan sakit hatinya Lesti walaupun Lesti sudah memaafkan si Rizky Bilar. Oke, tapi untuk bicara tentang netizen tadi kan pasti ada imbasnya kepada penyiaran gitu yang mungkin ada rencana pemerintah untuk memboikot Lesti ini bakal Bilar. Itu akan terjadi apa tidak? Iya, itu ancamannya si Rizky Bilar bakalan di boikot di stasiun TV ya atau di media penyiaran. Untungnya zaman sekarang media penyiaran itu banyak. Kalau menurut saya sendiri ini ya nggak lama dari hari ini, sekitar 1 bulan 2 bulan ke depan si Lesti dan Rizky Bilar itu udah mempersiapkan banyak hal. Kalaupun mereka akhirnya banyak hatersnya atau banyak orang yang nggak suka sama mereka akan bikin sesuatu yang bikin orang pada suka lagi sama mereka. Contohnya di medianya mereka sendiri. jadi mereka punya wadah sendiri ya, Ki? Iya, mereka ada wadahnya di YouTube ya, dan banyak banget fansnya meskipun banyak yang kecewa. Tapi saya yakin yang para pendukungnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar, mereka bakalan nggak ada lah orang yang suka sama keributan ya. Pasti mereka semuanya pengen si Rizky dan si Lesti damai kembali. Jadi pemboikotan juga tetap akan terjadi ya? Sepertinya kalau pemboikotan nanti enggak lah ya. Kalau nanti di akhir tahun ini malah orang-orang orang Indonesia ini pada gampang lupa. Tapi sepertinya nggak bakalan diboikot. Seperti yang terjadi pada beberapa artis yang memang diboikot, itu memang orang yang ibaratnya mereka suka cari perkara, suka cari keributan. Tapi untuk si Rizky Bilar ini saya yakin dia udah menyesali perbuatannya dan udah cukup pelajarannya hanya satu, sampai di sini saja. Artinya pemboikotan itu mungkin terjadi sampai akhir tahun. Iya. Nah kan berarti yang selalu tampil di TV mungkin dapat uang lebih gitu pasti akan dari pihak Lesti yang selalu tampil di TV. Iya. Bagaimana kondisi keuangannya mungkin antara kedua pasangan ini, pasangan ini? Kalau untuk kondisi keuangannya, Lesti untuk menanggung si sekeluarga dan satu timnya itu masih lebih dari cukup ya. Tapi untuk beberapa hal, si Rizky Bilar ini punya penghasilan yang banyak orang nggak tahu lah. Mungkin beberapa sebagian dari bisnis, sebagian ini juga dari endorsement. Bahkan dia masih belum di cut ya, karena kasusnya kemarin masih banyak yang masih jalan dan usahanya dia masih bagus banget. Jadi masih ada penghasilan lah. Melihat dari kejadian kemarin itu kan, sekarang kan udah rukun kembali. Gimana nih ke depan? Kedepannya Ki, ya. Kedepannya malah si Rizky Bilar dan si Lesti ini bakalan bikin satu karya yang ibaratnya mereka tahu lah ya, ada beberapa role model youtuber keluarga yang bakalan jadi idola masyarakat Indonesia. Mereka juga bakalan mencoba untuk hal itu. Jadi dari keluarga yang idola banget, baik-baik aja, kemudian ada masalah, kemudian bisa meredam masalah itu, cukup luar biasa kalau saya bilang. Akan tambah lebih, maksudnya lebih romantis atau lebih Pasti kalau setelah masalah seperti itu nanti pastinya mereka akan berusaha tampil seromantis mungkin di publik. Sekarang pun si Lesti udah mencoba ya, tapi si Rizky Bilar masih ada perasaan nggak enak karena dia diberitakan melakukan KDRT, melakukan segala hal yang ibaratnya numpang hidup lah di Lesti, dan dia masih nggak nyaman dengan itu. Tapi habis ini dia bakalan mencoba merubahnya dan melupakan semuanya, jadi ya baik-baik saja, aman akhirnya. Even dapat dorongan dari berbagai
pihak gitu untuk cerai gitu akan tetap berlangsung ya hubungan ini ya? Kalau saya bilang pihak Lesti dan pihak Bilar ini nggak ada kemungkinan, nggak ada keinginan, tidak ada keinginan untuk bercerai. Malah ya kita lihat ya, di tahun depan atau maksimal 2 tahun lagi mereka bakalan nambah momongan malahan. Nanti kalau jadi momongannya cowok lagi. Cowok lagi. Ki, biasanya kalau melihat orang atau suatu ramalan itu melalui medianya seperti apa sih, Ki Atmo sendiri? Nah, kalau saya sendiri melakukan prediksi itu menggunakan dadu, the dice prediction. Ini word first satu-satunya di dunia. Jadi kita bakalan ngecek numerologinya orang-orang yang kita prediksi, kita ramal lah ibaratnya. Jadi bisa ditunjukkan Ki Oke. cara mainnya. Saya cek ininya ya, si Lesti sama si Bilar ya, hubungannya mereka berdua dalam jangka waktu maksimal 2 minggu sampai 1 bulan ke depan. Oke, ini masalah yang kemarin terjadi ya. Ini masalah orang ketiga, biasalah masalah-masalah keluarga seperti itu. Cuman didasari atas iseng, nggak dengan hal yang dilandasi keinginan kuat buat cinta. Karena dua orang ini benar-benar saling takut kehilangan, si Rizky dan si Lesti. Yang kedua, mereka bakalan tetap jadi couple atau mereka bakalan tetap jadi pasangan. Ini ada angka 2 karena mereka ini saling menguatkan. Siapa yang zaman dulu ya, siapa yang ini Lesti, siapa yang ngehits, siapa yang bikin Lesti ngehits sampai sekarang dan si Rizky Bilar ngehits sampai sekarang, ya dua pasangan ini. Nggak bisa salah satunya saling menegasikan atau saling menghilangkan, bakalan kacau. Nah, nanti di 2 minggu atau 1 bulan terakhir ini bakalan ada pihak lain yang ikut turun tangan dalam mendamaikan mereka. Dalam arti mendamaikan bukan hanya dalam konfliknya ya, tapi mungkin dalam segi job, dalam segi pekerjaan, dalam segi karir, dan dalam segi rumah tangga. Bakalan ada pihak-pihak lain yang ikut masuk ke kehidupan mereka secara positif seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti inilah caranya The Dice Prediction. Oh, itu untuk pihak lainnya itu dari pihak keluarga atau pihak luar? Ini pihak teman-temannya Lesti dan Bilar, karena mereka punya teman-teman yang baik sekali dan mereka attitude-nya cukup nice sama semua orang. Jadi akhirnya nanti bakalan banyak yang turut membantu. Kenapa kemarin nggak ada orang yang ikut campur? Karena banyak orang yang sebenarnya sungkan sama Lesti itu. Si Lesti ini meskipun pembawaannya, saking baiknya pembawaannya, orang pun ngerasa nggak enak kalau mau ikut campur urusan keluarganya mereka. Seperti itu. Kalau untuk yang orang yang 3 ya? Orang ketiga ini. Orang ketiga, sorry, untuk 2 deh. 2 kan mereka berarti tetap Best couple. berlanjut ke pasangan best couple. Dan tidak ada keinginan untuk berpisah gitu. Iya. Mungkin alasan dari pihak Lesti kenapa nggak mau pisah dan Bilar kenapa nggak mau pisah, itu pasti 2 hal yang berbeda kan, punya alasan berbeda gitu. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya, alasannya itu. Mungkin dari pihak si Lesti ini sangat sayang banget sama si Rizky Bilar. Kemudian ada satu lagi yang sangat beban kalau dia ingin pisah sama si Bilar, yaitu anaknya. Kemudian kalau dari pihak si Bilar, si Rizky Bilar ini merasa dia ini kuat kalau sama Lesti. Cuman memang si Rizky Bilar ini kadang-kadang kalau ke trigger kita bisa lihat beberapa kali saat di interview atau saat terjerat kasus hukumnya kemarin, mukanya ke trigger. Tapi memang dia ini sayang sama si Lesti ini, sebenarnya dia ini sayang. Dan dia tahu kalau seumpamanya dia nggak sama si Lesti, nggak akan ada yang ngerawat dia sebaik si Lesti, seperti itu. Tapi tujuannya pada intinya adalah sama. Mereka ini mereka sangat sadar sekali kalau mereka ini saling menguatkan. Salah satu dari mereka pergi, maka selesai dua-duanya. Seperti itu. Berarti ada pengaruhnya dengan kontrak kerja yang mereka miliki nggak sih, Ki? Kalau untuk kontrak kerja yang mereka miliki banyak ya sebenarnya. Tapi mereka sebenarnya nggak berpegangan pada itu karena hartanya itu masih cukup lah buat mereka. Tapi ya untuk kedepannya mereka masih mau mencari untuk kedepannya gimana caranya mereka mau bersatu kembali, bekerja bersama-sama, kemudian dapat hasil ya sama-sama, seperti itu. Tapi kan banyak yang bilang juga Ki, kayak Lesti tanpa Bilar juga udah
bisa sukses tuh banyak uang karena dia bisa nyanyi, bisa perform lah, sedangkan Bilar tuh apa gitu. Sebenarnya kalau si Rizky Bilar itu orang yang beruntung ya, sebagai seorang pria dia itu orang yang beruntung. Saya lihat dari ilmu pembacaan wajah dari NLP itu dia itu orang yang tertutup sebenarnya. Dia itu orang yang tertutup. Tapi dia sadar kalau dia bisa bersinar bintangnya kalau dia punya pasangan yang sosial, yang hubungan sosialnya sama orang lain baik banget. Nah itu dia dapat di Lesti. Akhirnya yang terjadi adalah si Bilar akhirnya sadar bahwa mau nggak mau dia harus sama si Lesti ini, karena sebenarnya kalau kita bilang apakah yang sayang pertama kalinya si Lesti atau si Rizky Bilar, jelas si Lesti yang pertama kali tertarik ya, yang pertama kali tertarik. Tapi yang kemudian melakukan first move, gerakan pertamanya untuk menjadi pasangan yang sampai sekarang itu memang si Bilar, karena dia tahu sosok Lesti ini dia dambakan seperti sosok ibunya, seperti itu. Jadi dalam arti kata bukan hanya finansial yang dikejar oleh Bilar, tetapi juga ada sifat-sifat Lesti yang membuat Bilar tertarik pada Lesti ya. Iya betul, karena kalau saya bilang banyak ya orang yang bilang si Rizky Bilar ini cuman masalah finansial aja mau sama Lesti. Sebenarnya sih nggak seperti itu kalau saya bilang. Sebenarnya dalam lubuk hati mereka kita tahu kalau mereka nggak bakalan lah ada orang yang mau menjalin pernikahan dengan hanya modal sementara, ibaratnya dengan modal harta seperti itu. Tapi dia juga punya perasaan yang kuat. Susahnya lagi kalau orang-orang udah posisi seorang lelaki di bawah posisi wanitanya, itu orang pasti bakal beranggapan seperti itu. Padahal kita lihat si Rizky Bilar tuh kemauannya juga kuat. Dia setelah menikah sama Lesti bikin beberapa bisnis, bahkan kalau kita nggak tahu dia ada permainan beberapa di saham sesuatu lah, seperti itu. Bukan cuman si restorannya itu aja. Oh, untuk restoran masih tetap jalan atau gimana sih Ki? Nah itu dia yang bakalan agak bahaya ya kalau saya bilang, karena ada masalah ini maka masalah-masalah kecil akan jadi buntut di kemudian hari. Ini mungkin ya pekerjaannya si Rizky Bilar yang franchise restorannya itu bakalan ada sedikit masalah, tapi nanti bakalan bisa diselesaikan. Seperti yang tadi saya katakan, Lesti kan meniti karir dari nol gitu, dari nggak punya apa-apa sampai sekarang punya harta mungkin miliaran gitu. Kayak akhirnya dapat Rizky Bilar itu sebenarnya menjadi hal yang baik atau gimana sih? Oke, sebenarnya buat Lesti untuk dapat pasangan seperti Rizky Bilar sendiri, mungkin ini pandangan saya beda sama orang lain, tapi yang saya lihat adalah sangat baik sekali. Kenapa sangat baik sekali? Lesti mungkin dulu udah dari panggung ke panggung udah secara finansial oke lah ya. Tapi begitu dia gabung sama si Rizky Bilar, boom, jadinya tambah hampir 100 kali lipat, 1000 kali lipat lah hartanya yang sekarang ini, hasilnya dia sama si Rizky Bilar semuanya. Walaupun dapat dorongan dari masyarakat untuk cerai gitu, tapi tetap ya mereka bakal lebih berkembang ya. Ya, itulah yang saya lihat ya, beberapa hari ini saya lihat sikapnya Lesti dan Rizky Bilar dalam menghadapi kasus ini. Ternyata ini komitmennya mereka berdua ya. Ini komitmennya mereka berdua bahwa mereka nggak peduli dengan apa kata orang yang ada di sana. Netizen biasa, mereka curhat ke teman-teman terdekatnya. Beberapa teman-teman terdekatnya diceritain kalau kita masih baik-baik aja, kita masih oke, kita masih mau bersama-sama. Kalaupun nantinya akhirnya dimusuhin netizen atau dimusuhin media segala macam, mereka masih punya basic yang kuat dalam beberapa hal. Ki, tapi dari kemarin-kemarin kan juga kita nggak pernah tahu nih apa sih yang menyebabkan RB ini sampai berani berselingkuh. Jadi kalau saya bilang apa yang ngakibatin si Bilar ini, ada orang ketiga lah ya yang masuk ya, itu sebenarnya godaan dari pihak luar. Sekarang si Bilar ini sadar kalau dia macam-macam di luar, ada kemungkinan dia bakalan ketahuan sama si Lesti karena jaringannya banyak kan, dan juga public figure. Tapi beberapa orang juga ya, si Rizky Bilar juga seorang public figure yang cukup tampan. Siapa yang nggak mau sama dia? Akhirnya datanglah beberapa godaan sama dia.
terus datang ke godaan, entah kenapa pas apesnya ya. Kalau saya bilang ini bukan perselingkuhan, sebenarnya ini bukan sebuah perselingkuhan yang seperti cerita-cerita sinetron, itu enggak. Ini hanya sesimpel orang bertemu kemudian jalan menjalin komunikasi sedikit gitu. Nah itulah yang kemudian diketahui oleh si Lesti akhirnya marah. Dan karakternya Lesti ini kalau marah dia akan ini ya, ke-trigger ngomel gitulah ibaratnya. Ngomel terus itulah yang mengakibatkan si Rizky Bilar naik darah. Kemudian terjadi kejadian yang ya seperti itulah. Tapi selain sisi negatif Bilar yang selingkuh gitu, mungkin ya itu kan ada sisi negatifnya dari Lesti gak sih dalam hubungan ini? Ya, sisi negatifnya Lesti itu sebenarnya sisi positif untuk si Rizky Bilar. Sisi negatifnya Lesti ini adalah gampang mengatur sesuatu. Dia itu maunya ini, tapi itu nggak dia sampaikan langsung ke si Rizky Bilar. Jadi disampaikan ke pihak ketiga. Rizky Bilarnya tahu beres, oh ternyata ini udah diatur sama Lesti. Dianya merasa nggak diajak ngobrol seperti itu. Akhirnya sisi negatif itulah yang mengontrol si Rizky Bilar. Kalau si Rizky Bilar nggak dikasih pihak ketiga untuk itu, maka akan nggak tahu kemana-mana arahnya. Soalnya si Rizky Bilar ini orang yang apa ya? Ibaratnya kalau saya bilang lagi kaget, lagi star syndrome kaget lah. Dia udah public figure besar, tapi ya kita tahu perjalanan hidupnya kan ada naik turunnya ya, ada naik turun, ada nggak enaknya seperti itu. Jadi kaget lah masih. Artinya dalam hubungan mereka gitu yang mendominasi sebenarnya itu ya Lesti ya. Sebenarnya si Lesti itu yang lebih banyak lebih banyak dominasi, tapi nggak langsung dibicarakan ke si Rizky Bilar. Akhirnya si Rizky Bilar ke masyarakat ingin mencoba membuktikan sesuatu. Contohnya, dia biasanya ingin memberikan kado-kado yang mahal untuk istrinya. Kemudian biasanya ingin ngasih surprise yang seperti apa ya? Seperti artis-artis YouTuber yang udah settle lah. Padahal sebenarnya masih belum sesettle itulah mereka. Artinya dia memang RB ini mengarah kepada mungkin dia punya kiblat artis tersendiri yang dia jadi acuan seperti itu. Iya. Mungkin si Rizky Bilar dan Lesti ini dua-duanya sama. Mereka ingin seperti terlihat seperti keluarga artis yang punya YouTube yang enak. Seperti contohnya ya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, kan keluarganya bagus tuh, keluarganya baik. Dan akhirnya dari YouTube-nya ini, dari medianya mereka ini akhirnya dapat penghasilan yang lebih, dan dia juga ingin melakukan seperti itu, ingin proving something lah seperti itu. Oke. Balik ke Bilar, sosok Bilar yang banyak digosipkan bahwa dia seorang gay itu sebenarnya kayak gimana sih Ki? Betul apa enggak tuh, apa prediksi masyarakat itu, tudingan masyarakat? Iya, kan banyak ya orang yang bilang si Rizky Bilar itu terlibat LGBT ya. Kalau saya sendiri, selama saya pernah ketemu 2 kali sama Rizky Bilar, saya lihat auranya, saya lihat orangnya, garis wajahnya, sebenarnya dia nggak ada dari dirinya sendiri ya, nggak ada sifat-sifat LGBT itu sendiri.